Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel AHM Farisi. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain dengan Android lagi dan kita akan membuat sebuah project tentang CRUD MySQL. Jadi bagaimana kita mengambil data, menyimpan data, mengubah data dan menghapus data dari dan ke database MySQL. Ya, saya perlu ilustrasikan dulu kepada teman-teman pendengar dimanapun teman-teman berada. Ya, uh, video ini dibuat untuk menginformasikan kepada kita semua bahwa Android ya, itu tidak bisa mengambil data langsung ke database ya. Jadi ketika misalnya ini ada handphone Android ya, kemudian ini ada database, entah database ini kita host ya, kita hosting ke URL tertentu ya, ataupun kita gunakan server lokal. Ini yang kita gunakan sekarang server lokal dulu. Yang saya pakai adalah XAMPP ya. Baik. Jadi teman-teman, ketika ini Android mau mengambil data dari database ya, dia butuh sebuah jembatan yang namanya itu web service ya, atau kalau orang juga banyak nyebutnya API ya. Jadi di tengah-tengah ini harus ada web service ya, atau API. Ya, jadi web service ini yang akan menengahi pertukaran data dari dan ke database ya. Nah, apa itu web service atau API ini? Ini adalah sebuah kode dalam bentuk PHP ya. Ya, jadi ini kodenya nanti PHP dan outputnya itu dalam bentuk JSON ya. Apa itu JSON? Ya, mungkin kalau teman-teman belum pernah melihat bentuk data JSON itu seperti ini ya. Saya pernah lihat di sini api.kawalcorona.com misalnya. Jadi ini adalah API yang menampilkan data-data corona ya. Sebentar, ini ada nggak nampil dia di sini ya. Coba saya remove dulu. Oke, saya refresh. Nah, ini dia ya, tampilannya seperti ini. Ini data yang bisa kita lihat ya. Inilah JSON ya. Jadi kita lihat di sini data kawal corona dari setiap negara ada di sini ya. Atau kalau kita buat slash Indonesia ya, ya Indonesia, terus kalau kita pengen lihat per provinsinya ya. Nah, ini adalah data-data yang yang berbentuk JSON ya. Jadi data-data ini kemudian akan kita tarik ke dalam Android begitu ya. Nah, jadi ketika kita punya data di database harus dirubah dulu bentuknya ke dalam bentuk JSON. Artinya nanti ada URL seperti ini ya, ada URL yang akan diakses oleh handphone ya. Tadinya saya pengen mengambil data dari sini ya, tapi kayaknya supaya ilmunya dapet semua, kita buat benar-benar dari bikin database-nya, bikin web service-nya, dan bikin aplikasi Android-nya ya. Oke, teman-teman, jadi ada beberapa hal yang kita butuhkan ya. Yang pertama itu adalah server lokal kita. Dalam hal ini yang saya gunakan adalah XAMPP. Saya ada dua, ada XAMPP, ada XAMPP new ya. Saya pakai yang new karena yang lama nih sayang kalau dihapus, masih pakai PHP 5, kalau ini udah pakai PHP 7 ya. Kemarin ada rada ribet sedikit untuk update versi PHP-nya, jadi saya install 2 ya. Ini adalah XAMPP saya ya. Jadi teman-teman yang belum silahkan download dulu. Linknya di mana ada di deskripsi video ya, bisa dilihat. Jadi ini saya jalankan dulu control panelnya, Apache-nya udah dijalankan, MySQL-nya sudah dijalankan ya.
sebagaimana yang kita lihat di sini tadi, ya, jadi kita akan bikin database terlebih dahulu. Ya, kita bikin database terlebih dahulu seperti biasa di localhost phpMyAdmin. Kita bikin kasusnya apa ya? Ya, kita bikin kasusnya misalnya tentang laundry. Ya, jadi nanti ada data-data laundry, ada nama laundrynya, ada apa lagi ya? Ada nomor teleponnya, ada alamatnya, begitu ya. Jadi kita coba bikin dulu database. Kita buat di sini db laundry, kasusnya laundry aja ya. Sorry, salah tempat di sini. db laundry, create. Ini udah ada db laundry, terus kita bikin tbl underscore laundry, double laundrynya misalnya nanti ada ID, nama, alamat, sama nomor telepon. Kita buat saja ada 4 field ya. Oke, di sini ada ID, ada namanya, kemudian ada alamatnya, sama ada teleponnya. ID kita buat auto increment dan otomatis jadi primary key. Nama kita buat varchar 50, alamat kita buat teks, dan telepon kita buat varchar berapa ya? Kita buat varchar 50 juga lah ya. Rasanya nggak sepanjang itu sih ya. Oke, lalu kita save. Nah, sebagai awal teman-teman ya, ini silahkan diisi dulu, jangan kosong, karena operasi yang akan pertama kita lakukan nanti adalah retrieve data. Ya, jadi insert manual dulu di sini. Misalnya laundry Faris, alamatnya Jalan Punai 2, Palembang. Nah, ini alamat rumah saya ya. Teleponnya juga kita fiktifkan saja 08123 456 789. Nggak tahu ya, ada nggak yang punya nomor telepon seperti ini ya. Lalu saya insert ya, insert satu lagi, kita buat Android laundry. Wah, alamatnya Jalan Google Developer. Teleponnya 123456789 ya. Lalu kita klik go. Oke, sudah ada 2 data yang kita masukkan di sini teman-teman ya. Sekarang langkah berikutnya adalah membuat web service-nya ya. Jadi silahkan buka folder htdocs di servernya di XMPP, lalu kita bikin satu folder baru dan kita kasih nama apa? Laundry ya, laundry. Nah, kita bikin something di sini. Saya akan mengajak teman-teman bikin web service menggunakan bahasa PHP tanpa framework ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang terbiasa menggunakan framework seperti Laravel, CodeIgniter, dan lain-lain. Silahkan saja. Yang saya lakukan tidak pakai framework, jadi pakai cara yang biasa dulu ya. Tidak ada masalah ya. Artinya bagi teman-teman yang terbiasa menggunakan framework, silahkan saja ya, tidak ada masalah dengan itu. Oke, baik teman-teman, saya pakai ini biasanya Visual Code ya. Ya, mau pakai Notepad juga nggak ada masalah, silahkan saja. Tadi foldernya laundry ya. Oke, tambahkan file baru, kita buat namanya koneksi.php ya. Nah, koneksi.php. Jadi di folder laundry kita buat koneksinya dulu dong ya. Koneksi buat menghubungkan dia ke database ya. Aduh. Ya, PHP kita buat dulu. Yang pertama adalah hostnya. $host itu karena kita pakai XMPP itu localhost. Terus username-nya itu root. Kemudian passwordnya itu kosong. Ini default ya. Jadi kalaupun ada settingan tertentu di database-nya silahkan sesuaikan. Dan nama database kita tadi adalah db laundry. Nah, saya akan ajak teman-teman pakai coding yang MySQLi ya. Jadi di sini kita buat variabel
connect itu sama dengan mysqli underscore connect ya. Di dalamnya itu yang pertama host, user, password, itu parameternya udah kelihatan ya. $host, kemudian $user, kemudian $password, dan juga $database-nya. Jadi connect ke sini or die. Jadi kalau nggak connect, tampilkan pesan gitu, misalnya database MySQL tidak terhubung ya. Nah, ini kita butuhkan setiap kali kita mau transaksi data dari dan ke database ya. Saya save dan kita coba buka ya dari sini, localhost / laundry, dan koneksi ini kita klik. Nah, kosong ya, artinya tidak ada masalah, tidak ada yang error. Kalau ada isi berarti ada error ya. Lalu teman-teman, koneksinya udah. Sekarang kita buat lagi sebuah file baru yang namanya retrieve.php. Tulisannya retrieve.php. Nah, ini adalah web service yang akan kita gunakan untuk menampilkan data ya, menampilkan data dari database. Jadi data yang kita lihat tadi, apa tadi nama laundry yang sudah di input ya, Faris Laundry sama Android Laundry, itu kita akan tampilkan dalam bentuk JSON. Nah, seperti apa caranya ya? Seperti ini. Kita mulai dari ya, saya biasanya pakai require, yang pakai input yang pakai include silahkan ya. Require koneksi .php. Kemudian saya buat variabel $perintah, isinya itu select bintang from nama tabel kita di tbl underscore laundry ya. Kemudian kita eksekusi, $eksekusi itu isinya mysqli underscore query ya. Kalau kita lihat itu parameter yang pertama adalah linknya itu tadi yang kita buat $connect, yang kita buat di sebelah tadi di koneksi.php ya. Kemudian query-nya $perintah, query sudah disimpan ke situ ya. Lalu buat satu lagi cek, itu mysqli affected rows dari $connect. Jadi ini akan ngecek nih query tadi ngefek ke row atau record dari database-nya enggak gitu. Makanya di sini dibuat if jika $check lebih dari sama dengan 0 ya. If $check lebih dari lebih dari 0 ya, artinya kalau datanya ada 2 ya, isinya nanti ada 2 dong ya. Kalau datanya $check ini isinya 2. Kalau datanya belum ada berarti nanti $check ini isinya 0. Jadi kalau lebih dari 0 berarti ada datanya. Kalau nggak sampai 0 itu kalau dia 0 maka datanya masih kosong ya. Apa yang kita buat di sini ya, jadi kita akan membuat array ya. Kita akan membuat array namanya response ya, dan key-nya itu kita buat yang pertama kode dan value-nya 1. Jadi kalau dia berhasil kodenya 1 kalau ada isi ya, kalau enggak kodenya 0. Kemudian kita buat juga pakai pesan itu pesannya apa gitu, misalnya data tersedia ya. Kalau seandainya tidak ada datanya, maka ini copy saja, kita pastekan di bawah kodenya 0, dan di sini mungkin data tidak tersedia ya, atau data masih kosong. Terakhir kita buat echo JSON encode dari $response ya, dan juga jangan lupa ditutup mysqli close dari $connect. Nah, teman-teman, sebetulnya ini belum selesai, tapi kita tes aja dulu ya. Kayaknya saya tesnya pakai Chrome aja kali ya. Ini saya pakai Microsoft Edge yang baru ya.
Saya belum nambahin extension. Maksudnya apa sih ya? Maksudnya gini teman-teman, jadi ada extension yang bisa kita gunakan. Saya pakai Chrome saja, sorry. Ya, nah ini, jadi ada tadi localhost / php my admin, kemudian di sini localhost / laundry. Jadi ini kalau retrieve saya buka, nah tampilannya seperti ini. Saya sudah menambahkan sebuah extension yang namanya, kalau kita cari di Chrome Web Store, ya, extensionnya itu cari di sini JSON viewer gitu. Nah, saya sudah install yang ini, sehingga tampilan tampilan web service atau API jadi lebih cakep tuh. Tampilannya jadi seperti ini, ya. Kode 1 data tersedia, ya, dan tentu belum selesai ini karena kita harus tampilin juga datanya, ya. Jadi ini adalah JSON objeknya. Jadi kita akan buat JSON array-nya untuk menampilkan data ini. PHP, oh sorry, salah. PHP my admin. Nah, kita akan tampilkan juga data yang sudah ada di dalam tabel laundry. Bagaimana caranya? Ya, caranya kita buat dulu satu key yang baru dari array response, yaitu data kali ya. Data itu adalah array kosong, ya. Lalu kita jemput datanya while ambil data, ambil aja lah ya, ambil data kepanjangan itu sama dengan mysqli fetch. Fetch apa terserah sih, yang terbiasa pakai fetch array silahkan. Saya terbiasanya pakai fetch object. mysqli fetch object dari $eksekusi, ya. Kita buat satu variabel $f saja untuk menampung. Kita buat maksudnya kita buat array baru untuk menampung data yang kita tarik dari tabel laundry, dan kemudian nanti kita push ke array response dengan key data, ya. Ini kita buat saja $f, itu ID-nya kita tarik, lalu kita ambil fieldnya di database, ada ID, ya. Kemudian $f, nama kita ambil, ya, nama ya tadi ya di database, ya. Ini harus sesuai yang seperti ini loh teman-teman, ID, nama, alamat, telepon, ya. Lalu $f, alamat itu ambil alamat, kemudian $f, telepon itu sama dengan $ambil, lalu panah, telepon. Nah, jadi data-data yang kita tarik dari tabel masukin dulu ke array f, ya, lalu kita push di sini. Kok di sini masih di dalam while dong, ya. Array underscore push. Nah, kita push, yang di push kemana gitu, ke response data. Yang di push apa? Yang di push adalah $f gitu, array f-nya. Nah, ya, sampai di sini kalau kita buka ini, kita buka API-nya, web service-nya, saya refresh, nah udah tampil. Jadi ada 3 JSON kode pesan data, di mana data punya member lagi di dalamnya, ada ID, nama, alamat. Nah, inilah tampilan dari web service teman-teman, ya. Sampai di sini sebetulnya sudah selesai satu web service. Nah, kita akan tarik dulu datanya, kita akan tarik dulu dan masukin ke Android. Pertanyaannya pakai apa? Itu ya, pertanyaannya pakai apa. Jadi untuk menarik data, ya, dari web service ke Android pun itu kita harus menggunakan bantuan, ya. Bantuannya apa? Kita akan menggunakan sebuah library yang namanya Retrofit, ya. Ini Retrofit, ini library yang akan kita pakai, ya. Jadi dari
database, tampilin dalam bentuk web service. Dari web service untuk nariknya itu harus melalui jembatan retrofit panjang ya. Ya memang cukup panjang caranya, jadi harap bersabar, ini ujian ya. Oke, lalu kita siapkan dulu projectnya ya. Kita siapin dulu projectnya. Kita start new Android Studio project, pilih empty activity ya. Kita buat nama aplikasinya itu Laundry Palembang. Nah, itu ya, karena saya dari Palembang ya. Yang lain biarkan default saja, lalu finish ya. Oke, projectnya ini lagi dibuat teman-teman. Sambil projectnya dibuat, saya pengen ajak teman-teman ngebahas dulu nanti tampilan aplikasinya seperti apa ya. Jadi kalau saya gambarin di sini sebentar, ini biar muat, layarnya kecil ya, sorry. Oke, kita akan buat menggunakan recycler view dan cut view. Jadi tampilannya nanti itu akan seperti ini kurang lebih gitu. Jadi di sini nanti ada cutnya ya, ada cutnya di sini. Isinya nanti ada apa namanya, alamat, nama ya. Kita buat di sini ada nama, lalu ada alamat, dan juga ada telepon ya. Jadi ketiga ini nanti akan masuk ke dalam sini, dalam cut view-nya ya. Konsepnya seperti apa sih cut view sama recycler view? Itu nonton video pertama yang diupload di channel ini. Itu cara bikin recycler view. Ini ya nggak sendirian ya, nanti akan muncul lagi data berikutnya di sini ya. Jadi teman-teman nanti seperti tadi ada laundry Faris nanti muncul di sini, laundry Android muncul di sini, dan seterusnya ya. Nah, dan nanti tentu ini akan scrollable ya, bisa di scroll ke bawah dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian nanti kita bikin satu tombol di sini ya, tombol apung gitu. Ketika kita klik plus, nanti dia akan melakukan proses tambah data ya. Baik, sampai di sini balik ke sini lagi, balik ke project kita ya. Sudah ada gambaran mudah-mudahan tentang yang mau kita bikin yang seperti ini ya. Kemudian sebelum lanjut teman-teman, kita harus menambahkan beberapa library yang kita butuhkan ya. Yang pertama, masuk dulu ke project structure. Sebenarnya gini, teman-teman bisa langsung copy paste ya, klik saja Gradle ya. Lalu di sini ya, di sini kita bisa tinggal tambahkan gitu. Kalau mau copy paste silahkan, nanti langsung cek di artikel di ahmfarisi.com mengenai materi ini ya. Saya akan siapkan resource-nya di sana. Tapi kalau pengen tahu langkah-langkahnya, maka kita ke sini dulu, file, project structure, lalu di sini kita pilih dependensi, di sini app. Nah, di sinilah kita memanggil library dependensinya. Saya klik library ya. Kemudian di sini saya tulis dulu yang kita butuhkan nanti. Yang pertama adalah recycler view. Coba cari ya. Sekarang kan semua sudah lari ke Android X ya. Jadi kalau masih menggunakan cara yang lama itu nggak ada lagi ya. Nah, ini menggunakan internet teman-teman. Nah, ini langsung muncul Android X.recycler_view, dan versi yang terbaru biarkan saja. Lalu oke. Sekarang recycler view sudah masuk. Kita klik tambah lagi, library dependency lagi, kita cari card view. Kita enter. Nah, langsung muncul Android X card view ya. Lalu oke. Terus apalagi kita akan tambahkan material, Android X material, bener gak ya? Mana Android X untuk material desain ya. Android X, saya lupa namanya. Nanti kita cari lagi. Oh, mungkin JSON,
kita cari retrofit dulu ya. Retrofit. Oh, ini banyak sekali retrofit. Yang mana yang kita cari? Cari retrofit 2 yang di bawah. Ah, ini paling bawah. Com Square Up retrofit 2. Ya, ini library retrofit yang mau kita pakai. Ya, yang ini tadi nih. Nih. Ah, ini kita pakai retrofit 2. Ya. Lalu oke, kemudian setelah retrofit kita akan menambahkan konverternya ya. Nah, ini. Com Square Up retrofit 2 converter minus GSO. Nah, yang ini teman-teman. Ya. Kemudian yang satu tadi yang saya bilang tadi material design. Nah, ini kita cari. Nah, ini ya, Com Google Android material. Jadi material design ngambilnya dari sini library-nya. Ya, oke. Tadi udah kita tambahin recycler view, kemudian ada cut view, ada converter JSON, ada retrofitnya juga di sini sama material, lalu tinggal klik OK. Dan kita tunggu sebentar ya. Gradle project scene in progress ya. Jadi ada 4 ya, ada 4 library yang kita tambahkan gitu ya. Dan sekarang kita bisa lihat dia progresnya lagi downloading ya. Makanya ini online teman-teman ya. Buat teman-teman yang mengikuti tutorial ini, ingat ini harus online. Nah, udah semua. Jadi kalau kita buka di sini di Gradle-nya, nah ini udah masuk nih ya. Yang kita buat tadi ada 5 ya, sorry. Nih, ini udah masuk semua ke sini ya. Dan sekarang kita tinggal mainkan ya. Nah, kita mulai dari sini, dari activity main, dari tampilannya. Oke, jadi di sini di activity main.xml ini kita akan bikin recycler view-nya dulu ya. Jadi sebagaimana yang pernah saya jelasin di video pertama dulu ya, bagaimana cara menambahkan membuat recycler view dengan cut view, yaitu kita siapin dulu recycler view-nya ya. Di sini saya ganti dulu relative layout, saya terbiasa pakai relative layout ya. Kemudian teman-teman di sini ya, itu kita buat saja, kita ganti recycler view. Nah, ini sorry ya. Tuh teman-teman ada recycler view ya, Android X recycler view, widget recycler view. Ini kita pakai, kita buat match parent lebarnya dan juga tingginya juga match parent ya. Kalau kita lihat tampilan di sebelah di previewnya langsung seperti ini ya. Jangan lupa kita kasih ID-nya recycler view underscore apa ya, recycler view data aja ya. Nah, cuman belum selesai nih ya, bukan hanya recycler view, kita harus menambahkan sebuah XML lagi untuk cut view-nya ya. Jadi kita akan bikin di sini, klik kanan di layout, new layout resource file ya. Kita buat saja namanya cut underscore item ya. Kemudian nanti root elemennya itu adalah cut view. Tuh, kalau kita tulis cut sudah muncul cut view ya. Oke. Apa yang kita buat di sini ya. Oke, ini cut view-nya udah siap nih teman-teman. Tinggal kita isi ya. Bentar, saya rapikan dulu. Oke. Karena nanti tampilannya itu sederhana seperti ini, jadi cut view itu ininya nih ya, cutnya. Kalau recycler view itu tempat naruh cutnya ya. Ada nama, alamat telepon, linear layout aja kayaknya karena hanya turun ke bawah seperti itu ya. Kita buat di sini di dalamnya pakai linear layout ya, dimana lebarnya itu match parent, tingginya wrap content saja, kalau enggak nanti sampai bawah habis ya. Biasanya di sini, oh ya, kalau kalau linear layout itu kan ada pembuka, ada penutup ya. Kemudian
orientasi ya, vertikal, lalu biasanya saya kasih padding ya sekitar 6 dp ya. Kemudian silakan kita tambahkan text view-nya satu persatu ya. Kita mulai dari tv underscore nama ya, text view nama. Kita kasih nama teksnya itu nama laundry ya. Oh, kecil sekali ya, itu udah kelihatan di sebelah, kecil sekali. Kita besarin sedikit, text size nya jadi 22 sp, dan kita buat dia tebal. Text stylenya itu bold ya. Kemudian yang kedua, sama wrap content semua, kita kasih nama ID-nya tv underscore alamat ya. Untuk alamat kita buat dia text size-nya berapa ya? Oh, teksnya dulu biar kelihatan. Itu alamat, mungkin kecil sedikit kali dari yang nama ya. Kalau tadi 22, ini 18 sp ya. Kemudian kita buat max line-nya itu 2, artinya mungkin 2 baris sampai ya nulis alamat itu. Kemudian satu lagi itu telepon ya. Text view, wrap content semua ya. Kita kasih ID tv underscore telepon. Ini teksnya itu telepon laundry. Mungkin size-nya kita samakan dengan alamat ya, seperti title dengan subtitle gitu, jadi nama sama itu ya. Ya mungkin itu saja sih ya, nama, alamat, sama telepon ya. Jadi ada 3 yang muncul di sini ya. Ini card-nya sudah. Kalaupun mau dilihat di recycler view-nya, ini kita bisa tampilkan itu apa ya, item, list item kita ambil dari layout card item yang kita buat barusan, jebret. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Oh, kok nggak kelihatan ya? Ada yang salah sepertinya. Oh, ini ya. Card view-nya. Card view-nya itu tingginya jangan match parent tapi wrap content ya. Kalau dia match parent nanti satu layout habis sampai bawah. Nah, seperti ini nanti jadinya. Jadi kelihatan ada nama laundry dan seterusnya. Nah, layoutnya selesai teman-teman ya. Layoutnya udah selesai. Nah, apa yang harus kita lakukan setelahnya? Nah, ini menarik nih ya. Setelahnya yang harus kita lakukan di sini, saya akan mengajak teman-teman membagi package ya, membagi package. Jadi di dalam com ahmfarisi.laundry Palembang ini kita bikin package lagi di dalamnya. New package. Package yang pertama ya, itu kita kasih nama activity ya. Ya, jadi activity akan kita letakkan ke dalam package activity nanti. Lalu new package lagi, package yang kedua nanti namanya adapter ya. Package yang ketiga itu namanya mana package, API. Dan package yang keempat itu namanya model ya, kita kasih nama model. Model itu untuk membuat setter dan getternya, API nanti untuk connect ke retrofit dan membuat kelas interface-nya. Adapter ini yang kita gunakan untuk menarik data ke recycler view dan card view-nya ya, dan ini activity-nya. Nah, jadi main activity ini kita klik, tahan, drag ke dalam activity dan klik refactor. Ya, sekarang masuk ke sini dia. Baik teman-teman,
yang dilakukan setelah ini cukup banyak. Kita mulai dari model. Ya, kita mulai dari model. Di dalam package model ada dua kelas Java yang akan kita buat ya. Kita klik kanan new Java class. Yang pertama kita buat data model. Jadi data model ini adalah model setter dan getter untuk datanya. Ya, untuk datanya itu ada ID, ada nama, alamat, dan ada telepon. Jadi kita buat di sini private, variabelnya integer ID. Di sini private string, ada nama, ada alamat sama telepon. Nah, setelah ini langsung saja setter getternya di generate dengan cara klik kanan generate ya, atau tekan alt sama insert ya, alt sama insert. Nah, ini kalau saya tekan alt insert ya, atau dari sini klik kanan generate, cari getter and setter. Nah, dia akan sesuaikan ada berapa variabel yang sudah dibuat. Yang ini ada ID, nama, alamat, telepon. Ini saya pakai shift ya, tahan shift sampai di sini semuanya kita blok lalu tekan OK. Nah, teman-teman langsung otomatis jadi ya setter dan getter untuk data modelnya. Ya, sudah ada satu. Sekarang kita buat satu Java class lagi yang namanya response model ya. Kalau yang tadi ini adalah model untuk datanya, sekarang yang kita buat adalah model untuk responsnya. Dari mana melihatnya? Dari sini. Response model itu ada kode, pesan, dan ada datanya, di mana data ini isinya tadi ID, nama, alamat, telepon. Jadi data model yang sudah kita buat akan kita masukkan ke dalam list data yang akan kita buat di response model. Ya, ini saya klik OK. Sama saja caranya ya. Kode itu integer, private integer kode, kemudian private string itu pesan ya, ada pesan, kode-kode pesan, sama private list. Yang ini list ya, saya ulangi, private list yang paling atas itu ya, yang java.util enter. List dari apa? Dari data model yang kita buat barusan tuh, yang ini nih, data model. Terus kita kasih nama data. Kenapa data? Sesuai dengan ini, kode, pesan, dan data ya. Lalu lakukan hal yang sama, generate getter and setter. Ini kita blok semua lalu OK. Nah, selesai model yang kita buat ya. Sekarang berikutnya yang akan kita kerjakan, kita mulai dari bawah ya teman-teman, model API ya. Sekarang yang akan kita kerjakan adalah API-nya ya. Oke, apa yang akan kita buat di sini ya? Yang akan kita buat di sini itu sebuah Java class, klik kanan, new Java class ya. Kita kasih nama apa ya? Ini untuk mengakses server retrofitnya nanti ya. Servernya itu ya ada di sini ya, untuk mengakses server kita di XAMPP kita di sini melalui retrofit gitu ya. Jadi membuat koneksi ke server melalui retrofit. Kita kasih nama saja retro server ya. Nah, isinya apa? Isinya yang pertama kita buat base URL dulu, private static. Jadi kita statikkan dia dan juga kita finalkan dia, tipenya string. Itu kita kasih nama base URL, nama variabelnya. Isinya apa? Nah, ini teman-teman, ini adalah alamat server kita. Jadi sebenarnya kalau kita tulis gini, localhost gitu ya, slash apa nama folder di htdoc kita, laundry ya. Nah, maksudnya memang ke sini, tapi Android Studio nggak kenal alamat localhost. Dia taunya kalau server lokal ya. Kalau servernya itu XAMPP, dia taunya di IP ini 10.0.2.2. Ini adalah IP localhost yang dikenali oleh Android Studio ya, yang dikenali oleh emulator yang akan kita pakai nanti ya. Kita akan pakai emulator saja. Saya pakai Nox kalau di sini ya. Silahkan yang pakai BlueStack ya dan lain-lain silahkan ya. Jadi di sini base URL-nya sudah.
Ya, tolong HTTP jangan HTTPS karena HTTPS nanti beda perlakuannya. Ya. Kemudian kita buat variabel statik lainnya, yaitu variabel yang bertipe retrofit. Nah, ini retrofit 2. Kita kasih nama aja retro. Ya. Lalu kita buat di sini public static, ya ini adalah sebuah function dengan tipe retrofit. Kita kasih aja namanya connect retrofit gitu ya. Masih error karena belum returnkan value sama sekali, ya nggak apa-apa. Kita buat dulu jika retro itu sama dengan 0. Nah, kalau belum terjalin koneksi gitu ya. If retro sama dengan 0, maka retro itu sama dengan new retrofit tadi ada ya, new retrofit builder. Ini ada nih, new retrofit builder. Ya, saya enter aja ke bawah. Sebenarnya bisa ke kanan saja, tinggal nambahkan. Cuman biar kelihatan dia ngapain aja, ke sini aja, enter lalu titik. Kita mulai dari base URL-nya, kita setting itu menggunakan variabel base URL yang udah kita buat di atas. Base URL ya, lalu enter lagi, add converter factory. Converter factory-nya adalah JSON converter factory. Ini yang tadi yang kita import juga library-nya ya. Converter ini adalah yang akan mengconvert data dalam bentuk JSON untuk bisa dikenali di Android ya. Jadi JSON converter factory dot create. Nah, ya, lalu terakhir dot build. Lalu titik koma. Ya, jadi ketika retrofit ini belum terbangun ke base URL-nya, maka bangun gitu. Kalau 0, maka build base URL dengan converter factory JSON itu ya. Dan di sini baru kita returnkan ke retro ya. Nah, teman-teman, untuk yang ini retro server udah selesai. Nah, di API juga di package API kita akan bikin sebuah class interface. Kalau ini Java class, kalau yang akan kita buat sekarang adalah class interface, di mana class interface ini yang akan kita buat akan menghubungkan project kita, menghubungkan Android itu dengan dengan retrieve.php. Nanti kita akan buat web service lainnya juga ya, seperti create.php gitu, update.php, delete.php dan seterusnya ya. Jadi harus kita daftarin di sini. Kita buat dulu new Java class, tapi bukan class. Yang kita ganti jadi interface. Kita kasih nama apa ya? Ini API untuk request data. Jadi kita buat aja API request data gitu. Ya. Oke. Nih, isinya seperti apa? Jadi karena kita mau mengambil data dari API kita, dari web service yang sudah kita buat tadi, retrieve.php, jadi kita buat add get. Nah, ini teman-teman, get, enter, dia akan import retrofit2.http.get. Get-nya apa? Yang kita get adalah nama file PHP kita, retrieve.php ya. Lalu enter, nggak usah titik koma. Call, ini ada call yang ini ya, yang retrofit 2. Call dalam kurungnya yang kita call adalah URL ini, dimana dia punya kode pesan dan data. Nah, kode pesan dan data itu sudah kita daftarkan ke dalam model yang ini, response model. Jadi kita panggil di sini response model ya. Kemudian kita buat nama variabelnya itu ya, karena di sini ada API request data, saya biasanya dului dengan ARD gitu, atau ARD-nya kecil, ARD retrieve data. Ini nama metodenya. Baru titik koma. Nah, ini adalah kelas interface khusus untuk retrieve data. Nanti untuk yang lainnya kita akan tambahkan di bawah ya, seperti untuk create.php gitu ya. Kita akan tambahkan di bawah ya. Oke, teman-teman, sekarang selesai sudah API, package API selesai, package model selesai, dan sekarang kita akan masuk ke sini. Nah, ini yang lumayan panjang nih ya. Kemana? Adapter
ya. Kita bikin dulu, klik kanan, new Java class, ya. Kita buat di sini namanya adapter data saja, ya. Adapter untuk ngambil datanya. Adapter ini sebenarnya sifatnya seperti colokan listrik, ya. Kalau colokan listrik itu kan apa ya, charger laptop deh ibaratnya, kita colokin ke listrik, dia akan mengalirkan listrik ke dalam laptop. Nah, adapter ini dia akan mengalirkan data dari database ke card view kita, ya. Ini adapter, lalu kita klik OK. Oke, ya. Kita mulainya dari mana? Kita mulai dari nol, ya. Ya. Kita akan membuat kelas konstruktornya dulu, ya, dengan menyiapkan variabel yang pertama private, itu kita buat saja konteks. Untuk apa konteks? Konteks ini adalah wakilnya activity di kelas non activity gitu. Jadi kita pakai konteks itu ctx aja nama variabelnya. Kemudian list hotelnya, ya. List hotelnya private list itu dari data model. Data model itu tadi yang isinya ada ID, nama, setter-getter untuk ID, nama, alamat telepon. Itu kita kasih nama list hotel. Nah, baru kita buat konstruktornya di sini. Kita tinggal klik kanan, generate sama seperti tadi, tapi yang kita pilih adalah konstruktor. Dua variabel ini kita blok, lalu kita klik OK. Ya, oke. Konstruktornya sudah selesai dan kita akan lanjutin lagi, ya. Kemana, ya teman-teman? Jadi kelas adapter data ini akan kita extend, ya, akan kita extend ke recycler view.adapter, ya, dimana kita membutuhkan holder datanya. Jadi kita akan membuat sebuah kelas di dalam kelas dulu nih, ya. Di bawah sini kita akan buat kelas di dalam kelas dulu. Perhatikan, ya. Kita buat ya di dalam kelas ini, ya, nggak di luar, ya. Kita buat public class, kita buat apa namanya, ya, holder datanya, ya, holder data, ya, yang kita extend ke recycler view dot view holder. Nah, ya, error nih masih, biarin aja, ya, nggak apa-apa. There is no default constructor available in Android X recycler view widget recycler view holder. Biarin aja dulu karena memang kita belum bikin konstruktornya, ya, sesaat lagi. Oke. Kemudian disinilah kita, ya. Jadi view holder ini adalah card view kita itu dalamnya ada apa aja gitu, ya. Di sini nih ngehandle-nya ada 3 text view, ya, sorry. Ada text view apa saja, TV. Kita buat variabelnya TV nama, ada TV alamat, dan ada TV telepon, ya. Nah, di sini baru kita bikin konstruktornya, ya. Sebenarnya taruh aja di sini, ya. Ada lampu merah ini. Di sini ada create konstruktor matching super. Nah, ini kita klik kanan. Kita klik aja, jebret. Tuh. Ya. Dia langsung bikin konstruktor, dan di dalamnya kita bisa fine view kan ini TV nama, TV alamat, dan TV telepon ke posisi card view kita, teman-teman. Ya. Jadi kita bisa temukan TV nama, TV alamat. Contoh di sini TV nama sama dengan, nggak bisa kalau find view by ID, tapi harus melalui ini item view, karena posisi TV nama, TV alamat, dan TV telepon itu ada di dalam view holder, ada di dalam card view kita. Jadi izin dulu nih lewat card view-nya, ya. TV nama sama dengan item view dot, baru ada nih find view by ID r.id.tv. R-nya nggak ketemu. Kenapa? Karena kita bikin package. Kita bikin package sendiri sehingga harus kita import dulu nih, teman-teman. Ya, ini alt enter saja di sini, atau tekan, biasanya muncul di pinggir tuh. Oh, mana dia? Hilang. Nah, ini
import class, jebret. Nah, muncul di sini kelas R-nya. Ya, balik lagi r.id, aduh, ya, dot tv underscore nama. Kemudian tv alamat sama, aduh sorry, tv alamat itu sama dengan item view dot find view by id r.id.tv alamat. Kemudian tv telepon sama dengan item view dot find view by id itu r.id.tv underscore telepon, ya. Nah, teman-teman, sebenarnya ada satu lagi yang perlu kita find view, ya, tapi nggak kelihatan, ya, karena memang belum kita buat. Apa itu? ID-nya. Nanti kita butuhkan itu ID-nya, ya. Jadi kalau kita balik ke card item layout, ya, sebenarnya kita harusnya tambahin satu text view di atas nama, yaitu ID, ya. Kok gitu sih? Sabar, jangan protes dulu. Ya, wrap konten semua, ya, sorry, kita nambahinnya di tengah-tengah, nggak apa-apa. Buat apa? Karena nanti ketika misalnya kita mau proses ubah data dan hapus data, kita akan hapus berdasarkan ID. Makanya ID-nya kita daftarin dulu, gitu. Kita letakkan dulu di sini untuk memudahkan kita ke depannya nanti. Kita buat ID di sini tv underscore ID. Ya, mungkin kalau mau dibuat teksnya boleh. Sini kita buat ID laundry. Nah, itu, ya. Sebenarnya nggak perlu karena visibility-nya akan kita buat gone. Jadi dia nggak terlihat, teman-teman. Ya, kalau kita invisible kan, dia sebenarnya, nah, dia hanya seperti ini. Jadi tempatnya masih ada, ya, tapi dia tidak terlihat, gitu. Ya, tapi kalau kita benar-benar gone kan, cek. Nah, dia, aduh, sorry, hilang. Nah, gone itu jadi sebenarnya dia memang betul-betul pergi, tapi dia akan selalu ada di sana. Ya, waduh, kok jadi baper dengar kata-kata itu, ya. Jadi ini kita siapkan, ya, sehingga balik lagi ke adapter data, kita akan tambahkan satu text view lagi, yaitu tv id, ya, dan kita find view kan juga di sini. tv id sama dengan item view dot find view by id r.id.tv, aduh, tv id. Nah, itu, ya. Nah, sampai di sini apakah sudah selesai? Belum, perjalanan masih panjang, teman-teman. Ya, apa yang harus kita lakukan? Balik ke sini nih. Balik ke kelas adapter data. Nah, ini yang mau kita extension. Kenapa kita buat kelas holder data ini? Karena di sini, ya, karena ini alasannya. Kita mau extendkan kelas adapter data itu ke recycler view dot adapter. Nah, kalau kita lihat di sini adapter itu ada dalam kurung sikunya VH. Apa itu VH? VH itu adalah view holder. Jadi kita akan extendkan kelas adapter data ini ke recycler view dot adapter yang juga membutuhkan view holder di dalamnya. View holdernya itu dari mana? Dari sini. Dari holder data. Ya, dari holder data itu kita tinggal panggil nama kelas kita titik nama view holdernya, berarti adapter data dot holder data. Nah, error dia, ya, nggak apa-apa error, ya, karena kita akan lakukan beberapa implementation, ya, kita akan lakukan beberapa implementation terhadap kelas adapter data yang sudah kita extendkan ke recycler view dot adapter, ya, dengan cara apa? Dengan cara silahkan klik di sini, ya. Jadi di merah ini silahkan klik lampu warna merah ini, lalu ada pilihan implement method, ya, ada pilihan implement method. Silahkan klik implement method, maka akan ada pilihan di mana kita akan membuat 3 metode tambahan. Nah, ini awas jangan salah, tiga-tiganya harus kita blok dan kita klik OK. Teman-teman, apa yang terjadi? Terjadilah. Saya klik OK, ya. Jebret. Nah, tiba-tiba ada 3 metode tambahan. Yang pertama on create view holder, lalu on bin view holder, dan
get item count. Nah, apa yang akan kita isi di sini? Ya, untuk on create view holder kita akan lakukan inflate data dari apa namanya? Dari cut view kita, dari cut item yang ini ke recycler view-nya. Ya. Kalau yang ini on bin view holder ini nanti kita akan meletakkan satu persatu, kita akan set teks dari setiap text view yang sudah kita deklarasikan dan sudah kita find view di view holder, dan get item count itu untuk melihat berapa banyak data yang ada yang ditarik ke sini ya. Oke. Kita mulai dari sini. Nah, kita mulai dari sini. Kita buat sebuah variabel view ya, variabel dengan tipe view itu kita buat aja namanya layout. Itu sama dengan layout inflator yang ini dot. Nah, layout inflatornya from mana ya? Dari mana? Dari konteksnya. Ya, di sini view groupnya dibuat dengan nama variabel parent, kita ikutin aja parent dot get context, lalu from parentnya kemana? Inflate ya, inflate ke sini, ke r dot layout dot, itu cut item kita ya, lalu koma ya, rootnya itu parentnya, lalu koma, itu ada attach to root ya, ini kita buat dia jadi false ya. Kemudian setelahnya di baris kedua ya, kita panggil kelas holder data yang ada di bawah, kita wakili dengan variabel holder saja, sama dengan new holder data dari ini, dari layout ya. Kalau kita lihat di sini holder data di konstruktor yang ada di kelas holder data itu view ya. Nama view-nya adalah layout. Nah, di sini kita return ke holder ke sini. Oke. Sekarang ke sini nih, on bin view holder. On bin view holder ini ngapain? Pertama kita panggil model data. Data model kita panggil data model, kita kasih nama variabelnya apa ya? DM aja, DM sama dengan ya list hotel yang sudah kita buat tadi, list hotel dot get position. Position itu dari variabel ini. Nah, inilah yang nanti akan ngeset data berdasarkan posisinya. Data pertama itu untuk cut yang pertama, data kedua untuk cut yang kedua, dan seterusnya ya. Ngesetnya dari mana? Dari holdernya. Kita panggil di sini holder dot tvid, jadi ada 4 text view tadi, dot set text ya, dot set text apa nih? DM data model dot get id ya. Kemudian lagi nih holder dot tv nama dot set text itu DM dot get nama, holder dot tv alamat dot set text itu DM dot dm dot get id ini integer ya, nanti ada perlakuan yang harus kita rubah sedikit nanti ya. Ini get alamat, kemudian holder dot tv telepon dot set text itu DM dot get telepon. Nah, yang ini teman-teman, karena DM dot get id ini adalah variabel dengan tipe integer, sementara set text ini menghendaki ada di nilai string di dalamnya, jadi kita buat string dot value of, baru kita panggil dm dot get id tadi ya. Oke, satu lagi di sini kita returnkan di get item count itu list hotel dot size ya. Selesai sudah adapter data kita ya. Masih ada error ya. Ya, di mana errornya? Satu error found. Mana ya? Di sini.
Subhanallah, lupa kasih titik koma. Sorry. Nah, ya. Oke. Sekarang baru kita main ke main activity. Ya, sedikit lagi kita akan menarik data dari database ke Android ya. Lalu apa yang harus kita lakukan di sini ya? Sebelum kita lanjutin teman-teman, saya pengen jalanin emulatornya dulu, lupa ya. Nanti ketinggalan ya. Nox, saya pakai Nox, yang pakai BlueStack apa silahkan ya. Oke. Nih. Sekarang seperti biasa yang kita lakukan, karena kita pakai recycler view, jadi kita buat private recycler view, kita pakai namanya rv data. Kemudian adapter kita panggil juga private recycler view dot adapter. Ya, itu kita buat namanya ad data, adapter data. Ya. Kemudian kita juga butuh yang namanya layout manager, recycler view dot layout manager, kita buat lm data ya. Kemudian kita akan membuat sebuah list private list dari data model yang sudah kita buat tadi. Itu kita kasih nama aja list data. Itu adalah new release, jadi kita simpan ke release dulu ya. Apalagi ya, kayaknya itu sih ya. Adapter tadi udah selesai ya. Oh subhanallah, sorry teman-teman, tadi saya pakai nama list hotel padahal project kita ini list laundry ya. Karena saya di kelas ngajarnya biasanya pakai kasus hotel ya, mohon maaf, kita rubah saja ini pakai Ctrl F ya. Kita cari list hotel ya. Nah itu sudah ketemu list hotel. Ini ngelantur ya, gimana sih buat replace? Find, Ctrl R ya, Ctrl R. Nah list hotel ada, kita ganti namanya list data aja, sorry ya. Lalu kita replace all, jebret. Nah ini ya, ini di adapter ya, adapter data, sorry, kebiasaan ya. Oke, kita balik ke main activity sekarang ya. Ini pakai list data juga. Oke, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan pertama itu adalah lakukan ini nih, find view by ID dulu, rv datanya. Rv data itu sama dengan find view by ID r.id.rv underscore data, recycler view yang udah kita buat tadi ya. Kemudian kita akan setting layout manajernya lm data, itu sama dengan new linear layout manager ya. Itu parameter pertama adalah activity-nya, yaitu activity ini this koma linear layout manager dot vertikal. Nah ini yang kita pilih karena recycler view-nya akan di scroll ke atas dan ke bawah kan ya. Lalu koma ya, ini reverse layout, ini false kan saja. Kalau di true kan nanti reverse dia ya. Reverse itu kalau kita scroll ke atas dia ke bawah, kalau kita scroll ke bawah dia ke atas ya. Kemudian setelah linear layout manajernya selesai, maka kita akan mainkan adapternya. Nah, akan lebih bagus kalau kita bikin metode sendiri buat tampil datanya ya. Jadi kita buat saja di bawah public void apa, retrieve kali ya, retrieve data kali ya namanya ya, retrieve data ya. Nah di sini teman-teman kita boleh mulai dengan memanggil API request data yang sudah kita buat, yang ini ya, API request data. Kita kasih nama ARD data, itu sama dengan kelas retro server dot connect retrofit
lalu dot. Nah, dot apa? Dot create. Create-nya apa? API request data dot class. Jadi ini menghubungkan kelas interface-nya ke retrofit-nya. Ya. Kemudian kita call yang mana? Awas, jangan yang Android Telekom, yang ini nih, yang nomor 2. Yang retrofit 2. Call. Apa yang di-call? Yang di-call adalah response model. Ya, response model kita bikin variabel apa ya? Tampil data gitu ya. Tampil data. Itu sama dengan ARD data dot. Nah, dot apa? Dot ARD retrieve data. Dari mana? Ini dari sini, dari API request data tadi. Nah, ini namanya ARD retrieve data. Ya. Oke, setelah itu di sini tampil data. Ya. Dot enqueue. Enqueue mana enqueue? Jadi antrikan perintah ini, ya. Tampil data dot enqueue dalam kurungnya new. Di sini tulis aja C. Nanti ada pilihan callback ke response model. Nah, ini kita enter. Jebret, dia akan bikin beberapa metode seperti on response dan on failure. Ya, oke teman-teman. Di sini sebenarnya sudah hampir selesai, ya. Dimana fungsi retrofit itu di sini sebetulnya, gitu. Jadi on response ini untuk menangkap kalau sudah berhasil, kalau on failure itu kalau gagal, ya. Jadi misalnya di sini kalau gagal gitu. Kalau gagal misalnya kita buat toast, ya. Kita buat toast apa teksnya? Gagal menghubungi server, ya. Kemudian kalau berhasil bagaimana? Kalau berhasil kita buat di sini apa? Variabel penampungnya dulu mungkin ya, kode. Bagaimana mengambil kode? Kita ambil dari sini, dari response. Ya, response.body.getCode gitu. Ya, kemudian kita ambil pesannya juga. Pesan itu response.body.getPesan. Ya, nah, kan ini di response model, kalau kode tipenya integer, pesan tipenya string, dan data itu tipenya list. Bagaimana cara mengambilnya? Sebentar, ya. Saya pengen kita toskan dulu ya. Kita toskan dulu kode sama pesannya gitu. Ya, misalnya saya buat di sini terus kita buat di sini kode titik 2 plus kode, ya, kemudian pesan titik 2 pesan, ya. Jadi nanti kelihatan kode sama pesannya, ya. Nah, untuk mengambil untuk mengambil data dalam bentuk list itu tadi kita sudah buat di sini list mana? List data udah kita buat, ya. Jadi sini kita pakai aja list data sama dengan response.body.get data, ya. Jadi kalau ini get kode tipenya integer, get pesan tipenya string, get data itu tipenya list, ya. Nah, baru kita pasangkan dengan adapternya. Ya, tadi kita buat add data itu sama dengan new adapter data yang sudah kita buat, ya. Dengan adapter data tadi konstruktornya ada konteks sama listnya, ya. Konteksnya itu adalah main activity.this, ya. Kemudian koma, listnya itu adalah list data, ya. Lalu recycler view data, kita set adapternya ke add data, dan jangan lupa untuk melakukan add data notify dataset change. Nah, sampai di sini kita akan coba eksekusi, ya teman-teman, ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah, ya. Panjang lebar kita kerjain dari awal tadi, udah berapa menit nih, ya.
Mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya, ini adalah pengalaman pertama, pengalaman kedua ya, karena udah pernah sekali compile di Nox, ya. Dan ini pengalaman kedua untuk pakai emulator Nox ya. Kabarnya sih lebih enteng daripada BlueStack, tapi saya nggak tahu. Ya, kita coba aja. Mudah-mudahan berhasil. Ya, kita lihat. Oh, ada. Oke, ini ada masalah yang sering terjadi ya, info custom are only supported starting with Android N. Ya. Ya, teman-teman, saya lupa ini kalau kita copy ya, lalu kita taruh di Google, nanti langsung dapet solusinya tuh kayak gini. Solusinya kita disuruh masukin compile option untuk Java versionnya, gitu ini ya. Jadi ini saya copy ya, ini saya copy lalu masukin ke build.gradle kita di sini. Itu di bagian di bagian mana ya? Android, terus di compile option di sini. Berarti kita buat satu JSON baru nih, satu bagian baru ya di sini. Nah, compile option kita tambahin itu, lalu kita sinkron. Ya, ini sering terjadi. Sorry, saya lupa. Ya, oke. Lalu kita coba compile ulang ya. Adakah masalah? Mudah-mudahan aman. Masih compiling ya. Ya, ini sering sekali teman-teman terjadi ya. Seperti ini. Oke. Kita lihat Laundry Palembang. Oh, datanya tidak muncul. Ya, tapi aplikasinya udah jalan dan tidak ada pesan apapun. Ya. Kita tidak lihat adanya toast. Coba kita ulangi. Kita klik Laundry Palembang. Ya, mungkin kita buat log kali ya di sini ya. Oh iya, Masya Allah. Ini retrieve data belum kita panggil nih di sini. Wajar aja ya. Nih, retrieve data. Ya, kita ulangi sekali lagi. Oke, retrieve data belum kita panggil di onCreate. Wajar aja nggak nongol dia di situ. Oke, kita lihat sekarang, ladies and gentlemen. Belum terjadi apa-apa sepertinya. Ya. Gagal menghubungi server. Oke. Ya, dia gagal menghubungi server, berarti nggak dapet. Apakah mungkin masalahnya itu di permission? Kita lihat, mungkin kita harus tambahkan satu permission di sini. Ya, di Android manifest kita tambahkan uses permission itu internet karena dia menghubungi server, ya. Di sini tidak ada tidak ada cerita mengenai errornya apa, ya. Kalau kita cari error, dia hanya no adapter attached, skipping layout, itu aja. Ya, coba kita balikin lagi. Jadi sudah tambahin permission, kita lihat apakah dia akan tampil. Kita tunggu. Belum ada toast yang keluar. Oh, masih gagal menghubungi server. Kalau gitu kita tampilkan errornya tuh apa gitu. Ya, gagal menghubungi server, -2. Di sini kita buat plus throwable-nya itu kita panggil t.getMessage. Kita lihat ada apa sebetulnya yang terjadi. Oke, kita lihat toast-nya. Iya. Nul. Oh, datanya nul katanya.
Oke teman-teman, sepertinya ada yang kurang sedikit di sini. Setelah kita ngeset LM datanya, kita lupa rv data dot set layout manager itu LM datanya. Nah, ini kita kelupaan tadi. Ya, coba kita ulangi. Apakah karena itu ya? Kita lihat. Masih gagal menghubungi server. Oke teman-teman, sorry, baru ketemu masalahnya. Jadi ternyata di Nox ini ternyata untuk mengakses IP server itu bukan 10.022. Ini saya baru tahu juga nih pas bikin tutorial. Ya, jadi dia ternyata IP-nya ini 172.17.102. Tuh, masuk dia ke XAMPP kita. Ya, jadi sorry teman-teman, terpaksa kita mengubah ini nih. Kita harus mengubah ini. Wajar saja dari tadi gagal menghubungi server. Ya, tapi bagi teman-teman yang pakai emulator bawaan dari Android Studio ataupun BlueStack, dia support di 10.022 ya. Ini kita coba lagi nih, kita compile ulang. Harusnya sih udah nggak ada masalah ya. Coba kita lihat apakah datanya akan tampil. Oke, nih datanya tampil, sudah ada 2 laundry. Untuk tampilan sih bisa dipermak sendiri ya. Artinya misalnya nih, untuk card supaya kelihatan lebih terpisah gitu, teman-teman bisa tambahin margin misalnya. Ya, margin. Ya, misalnya marginnya tambahin 6 dp gitu. Ya, jadi tampilannya nanti akan berubah ya, ada sedikit margin gitu di kanan kiri atas bawahnya ya. Seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini kita telah selesai untuk retrieve data. Jadi data yang kita tarik dari sini ya, data ini kita tarik dari sini, terus kita tampilin di sini. Tadi by the way ada tosnya, ada kode 1 pesan data tersedia ya. Oke teman-teman, jadi sorry tadi agak lama saya nyari masalah ini, karena ini pengalaman pertama pakai Nox yang connect ke server lokal ya. Jadi saya rubah dulu tadi IP-nya ke 172.17.100.2 ya. Oke. Ini adalah part 1 dari video tutorial yang akan kita lanjutin nanti ya, sisanya di part 2 dan part 3 untuk proses penambahan data, pengubah data, dan hapus data ya. Tapi sebelum saya tutup ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan lagi, seperti misalnya di sini kita bisa tambahkan yang namanya swipe refresh layout ya teman-teman. Jadi ini bisa kita swipe ke bawah, lalu lepas dia akan ngeload gitu, ngeload datanya untuk kemudian ditampilin ya. Jadi kalau saya boleh saran, ini kita bisa percantik dia ya, dengan menggunakan swipe refresh layout. Kita tambahin di sini ya, kita tambahkan di sini yang namanya swipe swipe refresh layoutnya nggak muncul ya. Swipe refresh layout nggak muncul, mungkin dia harus diimport juga ya. Kita masuk ke project structure, tadi dependensi app, kita tambahkan di sini swipe refresh layout. Betul ya, Android X, kemudian swipe refresh layout yang Android X kita pakai ya. Oke, ntar dia synchronizing dulu ya, karena sekarang semua sudah pakai Android X ya. Oke, kita panggil, itu muncul swipe refresh layout.
kita buat dia match parent dan juga tingginya match parent, dan dia ada pembuka dan ada penutup ya, sehingga dia akan menjadi parent dari recycler view-nya. Recycler view-nya kita taruh di tengah-tengah dari swipe refresh layout ya. Kemudian kita juga boleh menambahkan satu progress bar. Jadi ketika ketika dia ketika ngeload data, ada progress bar yang muter-muter gitu, nguing gitu ya. Jadi kita tambahkan satu progress bar di sini ya. Wrap content semua itu kalau dilihat sudah muncul di bagian atas ya, ada bulat tuh. Kita kasih nama apa? pb underscore data. Ini juga tadi belum kasih ID ya, swipe refresh layout. Kita kasih namanya SWL underscore data ya. Nah, ini posisinya kita taruh di tengah-tengah, center in parent untuk progress barnya, dan kita buat visibility-nya itu invisible. Jadi dia tidak terlihat, tapi dia ada di sana ya. Oke, ini untuk mempercantik saja. Balik lagi ke main activity. Jadi kita harus deklarasikan di sini private apa tadi yang kita tambahkan, swipe refresh layout ya. Kita kasih nama SRL data, sama satu lagi private progress bar itu pb data ya. Di sini jangan lupa kita find view kan dulu. Ini SRL data sama dengan find view by ID r.id.sr .s apa tadi namanya ya? Di mana tadi? Di activity main kita kasih nama swipe SWL, swipe refresh layout SRL ya. r.id.srl data. Kemudian untuk pb-nya, pb data itu sama dengan find view by ID r.id.pb data. Nah, progress bar ini itu kita panggilnya di mana gitu. Progress bar ini kan berarti dia hidup ketika ketika retrieve data itu dilakukan kan gitu. Jadi kita mainkan di sini dia. Kita mainkan progress barnya di retrieve data ini, kita tambahkan ketika proses retrieve mau dimulai, kita tampilkan dia pb data dot set visibility itu view dot visible. Nah, ya. Terus kapan dia hilang gitu ya. Jadi progress barnya itu hilang ketika datanya udah dapet gitu ya. Ketika datanya udah dapet, misalnya di sini ya, ketika dia udah dapat data, saya tambahkan pb data dot set visibility view dot invisible. Nah, gitu. Hal yang sama kita lakukan on failure ya. Ketika dia ketika dia sudah selesai toast, kita invisible kan. Kalau enggak dia muter-muter terus nanti ya. Ya, view dot invisible. Oke. Ya. Kemudian bagaimana settingan swipe refresh layoutnya? Nah, ini bagian terakhir dari part 1 ya. Settingan swipe refresh layoutnya sebetulnya sederhana. Di sini teman-teman kita bisa panggil di mana ya? Di bawah sini saja. SRL data dot set on refresh listener gitu. Kita tambahkan new S, itu sudah ada di bagian atas ini, enter, dia akan bikin metode on refresh. Nah, di on refresh ini kita panggil SRL data dot set refreshing itu true. Kemudian SRL data dot set refreshing itu false. Jadi pertama dia jalan refreshnya, di tengah-tengahnya kita panggil retrieve data. Setelah selesai panggil baru di false kan. Nah, ini sudah selesai nih ya. Kita coba sekarang hasilnya seperti apa. Tentu akan lebih
baik ya jika kita tambahkan progress bar dan juga kita tambahkan swipe refresh layout seperti yang kita lakukan barusan. Kita lihat nanti ada, oke, ini saya bisa tarik lalu lepas ya, dia akan refresh. Nah, kalau seperti ini sih nggak kelihatan karena cepet ya. Jadi misalnya saya tambahin nih datanya teman-teman, insert, saya bikin nama laundry Amor Laundry ya, di jalan Dr. M. Isa misalnya, teleponnya sembarang aja, lalu go. Nah, lalu saya buka ini, saya sekarang refresh, saya tarik, saya lepas, nah nambah dia ya. Begitu pula ketika saya hapus datanya dari database gitu. Jadi ini bisa membantu kita ketika kita refresh seperti ini. Nah, sebenarnya ada satu masalah lagi. Misalnya saya tekan home ya, saya tekan home. Oke, lalu datanya saya hapus satu gitu ya, Amor Laundry saya hapus. Terus saya balik lagi ke aplikasi tadi, set, masih ada dia. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan Android life cycle ya. Ketika saya pencet home, ini posisinya activity-nya menjadi on pause tuh. Ketika saya tekan home on pause, dan ketika saya balikin lagi, dia yang main on resume gitu. Jadi teman-teman sebetulnya kita bisa tambahkan satu metode di sini yang namanya on resume. Nah, itu ya, ada super.onResume, dan di sini kita bisa panggil retrieve data. Dan teman-teman harus tahu ketika kita sudah tambahkan retrieve data di onResume, ini bisa kita hapus di onCreate. Ini kan di onCreate. Kenapa? Karena ketika aplikasi pertama kali dijalankan, dia akan akses onCreate dan onResume juga akan diakses gitu. Jadi tidak perlu khawatir gitu. Seharusnya onResume ini sudah mengcover kebutuhan di onCreate juga ya. Ini kalau saya compile, perhatikan, saya ulangi. Oke, kita lihat. Oke, itu tercover ya, padahal di onCreate-nya sudah saya hapus nih, saya komen ya. Di onResume saya tambahkan, dia juga bisa tetap update data. Nah, sekarang saya coba balik lagi, saya tambahin datanya di sini, Amor Laundry, Jalan Dr. M. Isa, teleponnya sembarang saja. Oke, lalu saya tekan home, terus saya balik lagi, dan apa yang terjadi? Terjadilah jebret. Tuh, dia update jadinya ya. Oke, teman-teman, clear sudah sampai di sini part 1 dari proses retrieve data kita yang cukup panjang, videonya hampir 1 jam lebih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan sambung di part 2 nanti untuk proses delete, kemudian proses update, dan juga tentunya proses nambah datanya juga ya, proses create.php-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri part 1 ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, karena saya buatnya pagi. Stay safe selalu dan salam olahraga.